Halo para pemirsa Mental Innovating sekalian, senang menemui Anda sekalian bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado. Edisi kali ini adalah edisi yang ke-42. Hari ini kita akan membahas dua ilustrasi kasus yang berasal dari kamar praktek, dari praktek sendiri, praktek saya ya. Yaitu pertama namanya bisu konversi dan kedua namanya lumpuh konversi. Nah, tentu ini istilah kedokteran yang ya mungkin sulit tapi ini ilustrasi akan menjelaskannya. Ya, jadi kita akan bahas mengenai ini dia bisu konversi atau mutism conversion, lumpuh konversi atau paralysis conversion. Nah, apa itu konversi? Konversi adalah suatu gangguan mental, gangguan perasaan, pikiran, dan perilaku seperti cemas, depresi, murung, sedih, benci, iri, dendam, dan lain-lain aura negatif yang tidak diekspresifkan kepada yang dia tidak sukai atau lingkungan tidak sukai dan dipantulkan ke arah tubuhnya. Jadi tubuhnya bisa matanya jadi buta, telinganya jadi tuli, mulutnya jadi bisu, badannya jadi kaku dan lain-lain. Namun konversi ini bisa juga didapatkan misalnya buta atau apa, bisa juga didapatkan pada orang-orang yang misalnya stuttering ya, mutism. Bisu itu bisa juga oleh karena dia seorang sangat pemalu, bisa juga karena gugup, bisa juga punya harga diri yang rendah, atau alasan-alasan yang lain. Jadi harus dibuktikan dulu secara fisik bahwa itu normal, baru kita bisa mengambil suatu psychogenic. Ilustrasi kasus ini akan menerangkan yang lebih jelas. Nah, saudara-saudara, kita akan membahas mengenai bisu konversi. Konversi adalah bagian dari gangguan histeria ya, yang mengenai tubuhnya ya. Ini saya mau ilustrasi kasus seorang gadis berumur usia 10 tahun, anak tunggal dari suami istri. Nah, pasangan suami istri sering bertengkar, sudah lama dari kecil-kecil, terus bertahun-tahun anak ini bersama kedua orang tuanya yang sering bertengkar. Satu kali pertengkaran keras, bapaknya mengejar ibunya dengan pisau. Tapi bapaknya cuma menggertak dan dilihat anak ini berteriak-teriak, "Papa, papa, jangan, jangan." Tapi mamanya menghindar, lari, dikejar sama anak. Nah, sejak itu besoknya ibunya melapor ke polisi peristiwa kebenaran, dan ibunya memang takut dan tidak mau lagi sama suaminya karena sudah dikejar dengan pisau. Nah, kurun waktu itu ibunya selalu bilang anaknya, "Nak, nanti kamu jadi saksi di pengadilan ya, bahwa bapak itu mengejar mama dengan pisau." Dia diam saja. Bapaknya juga, "Jangan nak, kamu jangan bilang sama hakim, karena kalau kamu bilang maka papa dan mama akan cerai." Jadi anak ini bimbang ya, bagaimana sebuah langkah, maju kena, mundur kena, bilang salah, tidak bilang salah ya. Jadi kalau dia bilang benar, maka jadi cerai. Sedangkan dia tidak mau cerai. Kalau dia bilang tidak benar, dia berbohong, nanti ibunya. Nah, anak ini waktu di pengadilan ditanya saksi, ternyata dia tidak sanggup bicara dan mengalami ketegangan mental yang kuat sehingga dia tidak jadi dia menjadi bisu. Bisu ini yang kita namakan bisu konversi. Nah, pengobatannya apa nanti? Kenapa seorang jadi bisu? Karena dengan bisu dia bebas daripada dia punya stres, tidak bersalah, dia tidak bisa bersalah apabila ditanya kedua orang tuanya, dia bisa lebih disayang lagi, bisa jadi perekat untuk kembali kedua orang tuanya berdamai barangkali, bisa dibantu. Jadi dengan menjadi bisu itu ternyata ada beberapa keuntungan ya. Jadi keuntungan primer adalah bebas dari stres. Keuntungan sekunder ya, damai, orang tua bisa damai, mungkin dia bisa kembali, bisa diperhatikan, disayang.
Jadi dengan menjadi itu ada keuntungannya. Yang sekarang ilustrasi kedua, kelumpuhan konversi. Jadi bapak seorang mau jadi sarjana, lagi 1 bulan dia harus ujian akhir untuk jadi sarjana. Dia seorang guru yang memberikan, selain di guru, dia memberikan private course, kursus-kursus pengetahuan sama anak-anak, guna menambah penghasilan keluarga. Nah sekarang karena dia mau ujian, dia mengurangi kursus itu. Karena kurangnya penghasilan dari kursus, maka istrinya mulai marah-marah, sering marah-marah. Satu kali mereka bertengkar keras, suami istri, karena istrinya mau uang belanja hidup hari-hari tambah sulit. Bertengkar keras, tiba-tiba Pak Guru itu lumpuh, jatuh dia. Nah dibawa berobat ke dukun, ke Makatana, atau dibawa berdoa, sembahyang ke dokter saraf, ke dokter tulang. Ternyata semua normal. Dan sekali waktu dia digotong sama banyak orang masuk ke tempat praktek saya. Di dalam tempat praktek saya periksa kakinya, ternyata kuat menendang. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia lumpuh. Tapi kalau dia berjalan lumpuh, jadi saya suruh keluarga semua keluar. Saya berdua dengan Pak Guru saja. Baru saya tanya, Pak Guru, ini obat ini akan saya suntik ya. Ini akan sakit ke dalam 2 kaki. Tapi Anda akan langsung bisa berjalan sekarang ini. Kalau tidak ada berjalan, Anda harus bisa dioperasi. Jadi itu cuma gertakan saja sama Pak Guru ya. Jadi sesudah saya suntik kiri kanan, memang sedikit sakit obat itu, dia berteriak, aduh, kesakitan. Nah, tapi kadang saya akan berdoa aja dengan Pak Guru itu toh. Kemudian sesudah tenang sedikit, saya bilang sekarang mulai turun dari tempat tidur, saya bimbing dia. Dia jalan tertati-tati mau jatuh. Awas, kalau Pak Guru jatuh, nanti patah kakinya, keadaannya lebih rumit lagi. Sesudah latihan beberapa kali, 2-3 kali berjalan, ternyata sudah lancar. Kalau sudah lancar, baru saya keluarga datang jemput masuk. Keluarga tentu heran, yang tadinya digotong sekarang keluarnya berjalan ya. Nah, dengan menjadi lumpuh, Pak Guru itu mendapat sejumlah keuntungan. Ujiannya bisa stresnya dia bisa berhilang, berkurang. Ujiannya bisa ditunda lagi 3 bulan. Perhatian istrinya kembali, papa, dia sayang papa, cepat sembuh, kakimu kita. Tadinya istrinya suka marah-marah, sekarang sudah baik. Tanggung jawabnya bisa dikurangi, kalau ada perbuatan yang dia lakukan bisa dimaafkan. Jadi dengan menjadi lumpuh tanpa sadar, orang itu mendapat keuntungan. Nah, ini tentu juga masih ada yang bisa berlangsung, tidak lama langsung baik, tapi ada juga proses pengobatan. Mungkin berobat 1-3 bulan. Pasien saya itu yang ada buta histerikal, ada yang lain itu berobat, sekarang sudah sembuh, tapi masih sering datang berobat sekali ya. Tapi 90% sudah baik. Dan itu pasti sembuh. Jadi itulah 2 cerita kasus dalam ruangan praktek. Bagaimana itu gejolak jiwa bisa membuat orang jadi buta padahal sehat matanya. Bisa jadi tuli padahal telinganya sehat. Bisa jadi bisu, bisa jadi lumpuh. Bagaimana pengaruh jiwa kita itu mengubah hal sehingga menjadi memang gangguan jiwa, sepertinya dia sakit fisik, ternyata dia sakit mental yang ini, kasus ini derajatnya ringan saja. Saya kira itulah 2 ilustrasi kasus, semoga bermanfaat dan berguna. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Terima kasih.